Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'na ba'da. Hadratul kiram, para kiai, para alim, para sesepuh bini sepuh yang saya hormati Pak Kasih Pendidikan Madrasah pada kantor Kemenak Kabupaten Tulungagung, Pak Haji Suryani. Yang saya hormati Pak Pengawas Madrasah. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tulungagung yang luar biasa, Pak. Beserta jajaran Waka, Ibu KTU, dan seluruh guru dan tenaga kependidikan di MTSN 4 Tulungagung. Yang saya hormati pula Bapak Pengurus Komite MTSN 4, Wali Wisudawan Wisudawati yang berbahagia, dan wabil khusus anak-anakku Wisudawan Wisudawati MTSN 4 Tulungagung yang berbahagia. Pertama tentunya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 kita bersama bisa hadir di aula atau Bharata Convention Hall ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan Wisada Purnawiyata MTSN 4 Tulungagung. Meskipun mohon maaf pandemi belum benar-benar berakhir, tetapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan acara di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak sekalian hadir kita di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan segala yang kita kerjakan mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam juga tetap terimpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya tetap diaku sebagai umatnya meskipun tidak pernah ketemu beliau, dan nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama yang ingin saya sampaikan adalah permohonan maaf karena ngapunten saya datangnya terlambat ya. Karena hari ini kami punya agenda pembukaan manasik haji tingkat kabupaten sekaligus pelepasan jamaah haji Kabupaten Tulungagung tahun 2022. Tadi kita ada acara dengan Pak Bupati membuka kegiatan manasik haji sekaligus pelepasan jamaah haji Kabupaten Tulungagung. Jadi perlu kami informasikan kepada jenengan semua bahwa setelah 2 tahun pemerintah Saudi tidak memberikan akses kepada calon jamaah haji dari luar Saudi di tahun 2020 dan tahun 2021, maka di tahun 2022 ini pemerintah Saudi membuka pintu untuk jamaah haji dari luar Saudi. Dan alhamdulillah Indonesia atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur dan juga upaya-upaya dari Gus Menteri Agama dan jajaran Kementerian Agama, alhamdulillah akhirnya Indonesia itu mendapatkan kuota jamaah haji terbesar sedunia. Jadi kalau kita tahu bersama bahwa pemerintah Saudi itu memberikan kuota jamaah haji itu sebesar 1 juta sedunia. Jamaah haji Indonesia itu mendapatkan kuota 100.051, ini terbesar sedunia. Berikutnya baru disusul Pakistan dan India. Jadi luar biasa. Jadi upaya yang sudah dilakukan oleh Kemenak agar antrian jamaah haji yang sudah 32 tahun ini nanti bisa semakin cepat akselerasinya. Makanya alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kuota 100.051 jamaah. Setelah dibagi, Jawa Timur itu mendapat kuota 16 ribuan sekian. Dan ini adalah kuota terbesar se-Indonesia, kedua di Indonesia.
Jadi Indonesianya dapat kuota terbesar sedunia, Jawa Timurnya mendapat kuota terbesar kedua se-Indonesia. Luar biasa. Dan alhamdulillah untuk jamaah haji Tulungagung itu insya Allah yang akan berangkat itu yang prioritas kemarin ada 388 jamaah, saya ulangi 388 jamaah dan cadangannya itu ada 12 orang jamaah. Jadi insya Allah nanti yang akan berangkat ke Tanah Suci ada sekitar 400 orang jamaah haji dari Kabupaten Tulungagung. Dan luar biasa tahun ini karena jamaah haji itu nggak usah repot-repot bawa perbekalan dari Indonesia, bawa beras, bawa minyak goreng, bawa goreng tempe macam-macam, nggak usah. Karena jamaah haji itu akan mendapatkan makan 3 kali sehari di sana. Jadi kalau kemarin yang pernah haji yang terakhir tahun 2019, jamaah haji akan mendapatkan 2 kali makan siang dan makan malam. Tapi di tahun 2022 ini tidak. Jamaah haji akan mendapatkan makan pagi, makan siang dan makan malam full ditanggung oleh pemerintah. Luar biasa. Makanya kalau jenengan ada yang punya keluarga mau berangkat haji tahun ini, katanya nggak beras barang, jangan bilang nggak usah nggak beras. Karena makannya sudah 3 kali. Kalau bawa uang yang banyak silahkan. Tetapi untuk belanjaan pun dapat dibatasi. Jadi barang bawaan kalau berangkat ini maksimalnya tas koper itu isinya hanya 15 kilo. Nanti ketika pulang itu barang bawaan maksimalnya tas koper itu hanya 30 kilo. Dari yang semula 32 kilo, sekarang cuma 30 kilo. Tas tenteng itu tas kabin, kalau kemarin itu bisa 7 kilo, sekarang dibatasi hanya 5 kilo. Jadi ngapunten tadi terlambat saya karena masih ada agenda itu. Yang kedua Bapak sekalian, saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya kalau hari ini di tanggal 24 Mei 2022, putra-putri kita sudah mengikuti kegiatan wisuda purnasiswa. Ini ngapunten, jangan perlu tahu Bapak Ibu Wali Murid, pengumumannya masih tanggal 15 Juni nanti. Jadi wisudanya tanggal 24 Mei, tapi pengumuman kelulusannya baru tanggal 15 Juni 2022. Kira-kira yang di wisuda ini lulus semua enggak? Pengen lulus semua? Saya ulangi, ini doa. Yang sudah di wisuda ini pengen lulus semua apa tidak? Pengen lulus apa tidak? Sekali lagi, pengen lulus apa tidak? Ya. Bapak Ibu guru pengen putra-putrinya lulus apa enggak? Kak jawab. Kak yakin Bapak Ibu gurunya. Saya ulangi, Bapak Ibu guru pengen putra-putrinya lulus apa tidak? Nggih. Begini, tadi saya katakan sampai saya ulang 3 kali itu karena ngapunten. Allah itu pernah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku, kata Allah, itu sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kan begitu. Kalau kita para siswa, para siswi, para siswa-siswi, para santri, kemudian para dewan guru sudah yakin bahwa anak-anak nanti ketika diumumkan tanggal 15 Juni 2022 itu lulus, insya Allah, kata hadis kursi tadi, Allah akan meluluskan semuanya. Amin ya robbal alamin. Jadi ibarat sekarang wisuda itu wisuda prematur. Tetapi nggak apa-apa, ini adalah bagian dari husnudzon kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak sekalian, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung pertama menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada anak-anak yang sudah diwisuda. Mudah-mudahan segala ilmu yang sudah didapatkan di MTSN 4 ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian fid dini wa dunya wal akhirah, dan bisa mengantarkan kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan kalian di dunia sampai di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Meskipun ngapunten tadi sempat dinyanyikan paduan suara ada guru galak. Ngapunten, kalau menurut saya sebagai
guru, insya Allah tidak ada Bu yang namanya guru galak, nggak ada, Bapak sekalian nggak ada. Guru itu tegas, disiplin iya, tetapi kalau guru galak nggak ada. Jadi ini cuma bahasanya Bu Nazil saja. Bahasanya Bu Nazil supaya ada suasana yang berbeda, tetapi yang perlu digarisbawahi yang terakhir tadi. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah bait terakhir tadi. Apa tadi bunyinya? Tetap cinta meskipun guruku galak. Nah, itu. Jadi tidak ada istilah mantan guru, jadi sekali guru maka sampai mati akan tetap menjadi guru. Jadi pesan saya untuk anak-anak yang diwisuda pada hari ini, tetap jaga nama baik alma mater, nama baik madrasah, tetap jaga nama baik orang tua, karena apapun yang kalian kerjakan itu pasti akan berdampak pada alma mater, pada orang tua kalian masing-masing. Kita berharap mudah-mudahan kalian ini menjadi putra-putri yang solih, solihah, najihah, faizah, salimah fiddin wa dunyah atal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua Bapak sekalian perlu diketahui bahwa Pak Kepala Madrasah kita, Pak Haji Slamet ini Ketua Program SKS Nasional. Jadi levelnya bukan hanya Tulungagung Pak beliau ini. Ya. Kalau boleh saya katakan ini Presiden SKS Nasional. Makanya kalau tadi beliau menyampaikan insya Allah tahun ini MTSN 4 Tulungagung akan menjadi satu-satunya MTSN di Tulungagung yang menjadi madrasah SKS wajar. Karena presidennya beliau, ketuanya beliau. Jadi yang lain belum. MTSN 1 sampai MTSN 6, maaf, MTSN 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 itu belum. Tapi yang sudah memulai dan akan segera dideklarasikan adalah MTSN 4 Tulungagung. Jadi luar biasa. Saya sudah pernah diskusi dengan beliau, termasuk dengan Profesor Bambang yang juga menjadi mentor beliau. Program-program yang digagas beliau itu luar biasa. Cuma sayangnya beliau sudah mau pensiun itu. Sayangnya itu. Seandainya boleh diperpanjang, nanti kita usulkan diperpanjang Pak Slamet. Ya. Di seandainya nanti enggak jadi, mohon maaf tidak jadi kepala madrasah, barangkali mohon berkenan jadi pengurus komite lah gitu. Agar program-programnya MTSN 4 nanti tetap bisa jalan di bawah arahan beliau. Jadi MTSN 4 itu sudah akan melaksanakan program SKS. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang barangkali dulu pernah kuliah, SKS ya seperti itu. Jadi seorang siswa itu tidak harus belajar 3 tahun. Kalau dia bisa belajar lebih cepat, maka bisa jadi 2 tahun sudah selesai. Jadi tidak harus menempuh pelajaran di kelas 7, 8, 9. Bisa jadi kelas 7, 8 selesai, ya sudah selesai. Tergantung nanti ketika diseleksi awal untuk menentukan apakah anak itu memenuhi persyaratan atau tidak untuk memasuki program SKS itu. Kita berharap mudah-mudahan segala rintisan yang dilakukan oleh jajaran pimpinan di MTSN 4 Tulungagung ini akan membuahkan hasil yang maksimal. Dan kita berharap mudah-mudahan segala yang dirintis itu adalah bagian dari apa yang pernah disabdakan Rasulullah, man salaka thoriqan ilal khairi, di hadis yang mengatakan man salaka thoriqan ilal ilmi sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang merintis, memulai sesuatu yang baru di bidang kebaikan atau di bidang ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang dirintis oleh MTSN 4 ini bisa ke sana. Yang berikutnya saya juga berpesan kepada Bapak Ibu wali murid, mohon maaf Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu wali murid, putra-putri jenengan setelah lulus dari MTSN 4 ini, ngapunten Bapak sekalian, tolong untuk tetap didorong melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya. Kalau bisa memang di madrasah aliyah. Tapi seandainya katakanlah madrasah aliyah sudah penuh, kata seperti MAN 1 dan MAN 2 sudah penuh, maka bisa di lembaga pendidikan yang lain. Kenapa? Karena anak masih sangat muda. Kalau mau diarahkan ke KUA, jangan. Meskipun ngapunten ketika
didandani seperti ini kan sudah tidak kelihatan lagi kalau mereka anak MTS itu kan ya. Wes ketok gede-gede gitu ya. Yang nyanyi depan ini kan nggak kelihatan kalau anak MTS ini ya. Kayak artis semua ini ya. Tapi nggak usah nanti begitu selesai ini langsung dibawa ke KUA, nggak usah. Jadi tetap diteruskan ke jenjang pendidikan berikutnya. Eman-eman, jadi karena sekali lagi pompong masih muda ini maka kita harus membekali putra-putri kita dengan pendidikan yang memadai. Sehingga ketika sekarang kita berada di era revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini, nanti anak kita bisa bersaing dan survive meniti hidupnya di zaman yang serba semakin susah ini. Dan yang ketiga, saya berpesan kepada Bapak Ibu guru, jangan galak-galak ya. Jadi tetap disiplin, tetap harus tegas. Mudah-mudahan segala yang jenengan lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan sebagai amal soleh jenengan. Yakinlah bahwa ketika Rasulullah pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas." Ketika kita manusia mati, maka sesungguhnya yang tersisa hanya 3 pada kita. Yang lainnya sudah berhenti semua. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Ngapunten Bapak sekalian, Bapak Ibu wali murid, kalau kemarin jenengan diminta oleh madrasah ada bantuan gedung dan sebagainya, itu niatkan sebagai shadaqah jariyah. Karena itu yang bermanfaat bagi kita ketika kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Para guru ketika mengajar putra-putrinya, siswa-siswinya dengan ilmu dan itu bermanfaat bagi mereka, maka sepanjang ilmu digunakan, pahalanya akan terus mengalir pada Bapak Ibu guru sekalian. Dan yang ketiga adalah awaladin sholihin yad'ulah, doa anak-anak yang soleh. Kita yakin bahwa putra-putri kita ketika disekolahkan di MTSN 4 ini, insya Allah akan menjadi anak yang soleh, solihah, amin ya rabbal alamin. Karena itu sekalian, Bapak sekalian, pesan saya kepada Bapak Ibu guru, tetap sabar, ikhlas dalam mengabdi, mengajar, mudah-mudahan jenengan menjadi orang-orang yang luar biasa, tetap sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apa Bu Nazil? Nyanyi dulu. Terakhir nyanyi. Nggih. Karena saya diminta Bu Nazil nyanyi, Bapak sekalian, wabil khusus pada Bapak Ibu guru, dengarkanlah ini suara hati anak-anak. Suara hati putra-putri yang hari ini diwisuda. Cuma ketika mereka mau menyampaikan, nggak nyampe gitu ya. Makanya hari ini saya mewakili anak-anak dan juga nanti dibantu paduan suara. Anak-anak kita bisa nyanyi bersama-sama lagunya Endang Sukamti. Sampai jumpa. Bisa ya? Bisa. Lagunya Endang Sukamti, ngapunten Pak. Ini kepala kantornya generasi milenial. Di lagunya lagu-lagu Endang Sukamti. Siap Mas? Oke siap. Yang bisa nyanyi kita nyanyi bersama-sama ya. Kalau bisa pakai flash kayak tadi, pakai flash. Tolong semua tangannya nanti dilambaikan ya ketika Bapak nyanyi. Bapak yang nyanyi tim paduan suara, Bapak yang nyanyi. Monggo Bapak. Lewatkan berlalu. Lambaikan tangan anakku. Adakah tiada bertemu akan berpisah. Awal kan berakhir, terbitkan tenggelam. Pakai flash. Akan suruh Timur tolong lambaikan tangan nak. Akan berpisah. Hey, Sampai jumpa di lain hari. untuk kita Lighting bisa dimatikan. Ku relakan dirimu pergi. meskipun ku tak siap Operator lighting. merindu, ku tak siap Tanpa dirimu
biasa. Terima kasih, aplaus untuk kita semua. Lighting tolong nyalakan lagi. Terima kasih Bapak Kepala Kantor, luar biasa. Monggo dilanjut. Ya. Jadi Bapak sekalian, Bapak Ibu guru itu mewakili suaranya anak-anak. Jadi sesungguhnya anak ini belum siap untuk berpisah. Karena terlanjur sudah diwisuda, ya akhirnya gitu, terpaksa gitu ya. Ya, Bapak sekalian barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan pesan saya terakhir untuk para Bapak Ibu wali murid, tetap jangan sekolah putra-putrinya di jalur yang benar di madrasah. Ketika yang diwisudain masih punya adik-adik atau mungkin tetangga kerabat dan sebagainya, monggo diarahkan ke madrasah. Karena di madrasah kami sudah bertekad untuk bisa mewujudkan adanya 5 prestasi madrasah, panca prestasi madrasah. Pertama adalah prestasi di bidang akhlak mulia, yang kedua prestasi di bidang ilmu keagamaan, yang ketiga prestasi di bidang sains dan teknologi, yang keempat prestasi di bidang bahasa budaya, dan terakhir prestasi di bidang olahraga dan seni. Karena itu kami terima kasih jangan sudah menyalurkan putra-putrinya di madrasah, dan mohon tetap barangkali ketika masih punya adik yang diwisuda ini tetap bisa disekolahkan di madrasah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.